kamu? Saya Lisa, bukan Mona. Jangan. Selamat pagi pemirsa, telah ditemukan seorang pria tanpa identitas tewas secara mengenaskan di dalam mobilnya. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kecelakaan ataupun perampokan. Kemungkinan dia adalah korban pembunuhan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Kamu nggak boleh terus berlarut dalam kesedihan. Benar, Mon, apa kata tante kamu itu. Kasihan papa kamu kalau kamu begini terus. Biarlah dia tenang di sisi Tuhan, ya. Mona sayang, kan masih ada tante, ada Om Abi. Kamu tinggal bersama kami ya. Tapi nanti kuliah Mona gimana, Tante? Itu gampang, Mon. Kamu kan tinggal pindah kuliah. Nanti di kampus yang baru, kamu akan dapat teman baru. Kamu bisa ajak Mbak Sumi. Kita buka lembaran baru untuk kehidupan kamu. Pak. Bu. Kira-kira siapa ya yang membunuh Pak Bram? Sumi, apa sebutan yang kamu itu? Kamu itu kalau ngomong dipikir dulu. Justru saya udah mikir, Bu. Menurut Sumi, kematian Pak Bram itu ada yang aneh deh. Disekap di mobil sama uangnya bukannya dibawa lari, malah identitasnya yang hilang. Sumi? Ya sudah Mona, Tante tunggu di mobil ya. Capek banget Kak, saya nggak kuat. Capek. Baru kayak gini aja udah loyo. Lanjut. Tapi beneran deh Kak, saya nggak kuat banget Kak. Maaf ya. Gue senior lo. Jangan ngebantah gue lo. Lanjut.
Udah nggak usah dilanjutin. Udah, stop. Udah pada capek nih, kasihan. Ya. Hajar kali. Namanya juga ospek. Enggak, ospek nggak kayak gini. Ospek itu ya harusnya melatih kepemimpinan, ngasih motivasi. Kalau ini sih namanya penyiksaan. Lo boleh istirahat deh. Makasih ya, Kak. Woi. Biasa aja kali ngeliatnya. Pakai ngebela. Gimana dong, habis bikin penasaran orangnya. Siapa namanya anak baru? Tahu. Lucu ya, pendiam gitu. Kamu mau kenalan? Iya. Si Reno bener-bener gak peka banget sih jadi cowok. Gue yang udah lama banget naksir sama dia, kenapa dia malah milih cewek itu? Wortel. Gimana, capek? Gue bawain tisu sih buat lo. Keringetan gitu. Isu. Makasih ya. Anak baru. Gue bilang sama lo ya, jangan pernah deket-deket sama Reno. Ngerti lo? Gue gak kenal sama Reno. Lagian gue gak pernah deketin cowok di kampus ini. Jangan, balikin gak dari gue. Jangan, itu dari gue. Balikin. Reno, kenapa sih kamu belain cewek ini? Gue belain dia karena lo udah kurang ajar sama dia. Makasih ya. Ya ampun, gak nyangka banget sih tuh cowok bener-bener perhatian. Dia mau gitu nolongin aku. Sejak kapan ya aku nulis di halaman belakang diary? Kok kalimatnya jahat banget sih? Tapi kan ini tulisan tangan aku. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres deh. Apa iya sebenarnya aku punya kepribadian ganda? Jemputan. Iya, harusnya dijemput tante, tapi gak tahu nih belum datang. Oh. Pulang bareng ya? Gue anterin. Terus ngomong dulu sih sama tante, takutnya kan udah jalan, gak enak. Oh ya udah. Bentar ya. Tapi gak apa-apa, gak nangis. Oh, it's okay. Langsung dibales. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa katanya. Oh iya, gue Reno. Nama lu siapa? Mona. Ya. Reno makasih ya udah nganterin. Terus tadi juga udah nolongin gue waktu anak-anak ngisengin diary gue. Santai. Gue juga seneng banget lagi bisa nolongin lo. Apalagi sekarang lo lebih terbuka gitu. Ya, gue harap sih lo nggak menyendiri lagi kayak sebelum-sebelumnya. Kalau masalah itu mungkin karena gue masih kondisi berduka kali ya. Soalnya bokap baru meninggal. Gue ikut berduka cita ya. Makasih. Sekali lagi thank you udah dianterin. Ya, sama-sama. Istirahat, Gi. Masuk dulu ya. Ya. Dadah. Aku tuh sudah capek tau gak ngadepin kamu. Tiap hari kamu tuh kerjaannya ngomel aja. Nggak mikir apa. Kamu punya apa sih? Hah? Gak pernah dengerin kata
sudah muak sama kamu. Jadi kamu maunya apa, ha? Aku minta cerai sekarang juga. Berani nggak kamu minta cerai? Kenapa? Kenapa nggak berani? Berani kamu? Mona, kamu kenapa? Kok nangis? Kasian banget sih Tante Helen. Seandainya aja aku bisa nolongin Tante Helen. Mana mungkin kamu bisa membela Helen? Kamu tuh orang lemah. Kamu nggak punya kekuatan. Kamu siapa sih? Kamu sebenarnya tuh siapa? Saya Lisa. Saya pribadi yang kuat. Nggak seperti kamu. Seandainya aja aku hidup di realita. Aku yakin. Aku pasti bisa membalas kematian semua orang yang jahat sama kamu. Dan bisa menghukum semua orang yang jahat sama kamu. Non Mona, Non. Maaf, itu cuman mau kasih tahu makanannya udah siap di meja makan. Non tadi ngomong sendiri. Ngomong sama siapa sih? Non nggak apa-apa, Non. Enggak apa-apa. Ya nanti aku kesana ya. Nanti aku ke meja makan. Bener, Non, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sumi bisa keluar. Ya keluar aja.
Udah bangun. Kirain belum bangun. Udah tadi kan saya pasang alarm. Pak? Papa? Pak? Di saku Papi ada surat, Bu. Istriku Helen, maafkan dosaku selama ini karena selalu kasar sama kamu. Lebih baik aku mati daripada aku selalu menyakitimu. Enggak. Ini gak seperti Papa yang dia nggak mungkin melakukan ini, dia nggak mungkin melakukan ini. Mona, kamu itu nggak pernah kasar sama tante, nggak pernah. Apalagi dia sampai bunuh diri, itu nggak mungkin. Itu nggak kepikiran ya soal kematian Om lo. Ikut berduka cita ya. Gue gak ngerti sih maksud Tuhan sama hidup gue tuh apa. Dia baru ambil bokap gue, terus sekarang dia ambil om gue. Hidup gue sekarang jadinya kayak sepi banget ya. Orang-orang yang gue sayang pergi. Tapi lo gak bakalan kesepian lagi kok. Kalau lo butuh teman, lo pengen curhat, lo bakal selalu ada di buat lo. Lo baik banget sih. Iya dong. Ini buku kayaknya spesial banget ya buat lo. Gak pernah lepas gitu dari tangan lo. Ya gue emang nulis diary itu dari kecil. Sampai sekarang, sampai orang-orang itu sibuk nulis apa-apa di sosial media, gue gak pernah ngelakuin itu. Serius? Serius. Aneh ya? Unik sih. Sorry. Mau sampai kapan aku harus nyembunyiin keanehan ini di diary aku? Ini pasti perbuatan jiwaku yang lain. Reno! Hai! Ya ampun, tungguin dong. Apaan? Jutek banget sih sama aku, padahal aku tuh baik sama kamu. Gue sibuk abisnya. Ya ampun, kamu sibuk kayak apa sih sampai nggak bisa jawab sapaan aku? Sombong kamu sekarang ya. Wah, gue biasa aja perasaan. Yang bisa ngerasain biasa apa enggaknya tuh aku. Kamu tuh sekarang berubah sejak kamu duduk sama Mona. Lo kira apa sih istimewanya dia? Mona hatinya lebih baik daripada lo.
Coba Rit, caranya supaya gue dapat perhatian lagi dari dia. Lo sih terlalu tanggung, nggak boleh si Mona. Bias aja dia nggak akan kapok udah di sini. Tanggung gimana maksud lo? Feby, lo tuh harusnya cari cara dong supaya dia tuh jauh-jauh dari si Reno. Ya, kalau lo mau lebih ekstrim lagi, ngaco lo. Ya gue bercanda kali. Tapi kalau lo mau coba, ya silakan aja. Ibu Helen makan dulu ya. Saya belum lapar, Su. Tapi kalau ibu nggak makan-makan, nanti sakit gimana? Sedikit aja ya. Sumi suapin. Mbak Sumi biasa aja yang suapin tante. Sumi aja dulu, Nak. Tante makan dong. Ya, Tante belum selera makan, Mon. nanti kalau misal tante sakit gimana? Nanti Mona ikut sedih. Tante makan ya. Kamu kok baik sekali sih. Waktu dulu papa meninggal, kan tante juga yang bikin Mona jadi kuat. Sekarang tante Helen juga harus kuat. Gak boleh sedih terus. Kita mau kan disuapin sama Mona? 1, 2 suap aja. Ya. Datangi Rita sekarang juga. Dan teror dia. Mon, kok kamu bisa ada di rumahku? Kamu megang apa, Mon? Mon, jangan, Mon. Non Mona, Ya Mbak Sumi, Non Mona baru dari luar ya? iya dari rumah teman. Non, Sumi mau tanya soal malam kematiannya Pak Adi. Kenapa emang? Malam itu Non denger nggak suara aneh-aneh? Enggak perasaan. Terus Sumi denger suara ribut kayak orang berantem di luar gitu, Non. Jadi yang ribut, yang berantem siapa maksudnya? Justru itu Sumi nggak berani ngecek, orang Sumi takut. Taunya besok pagi-paginya Pak Abi meninggal. Sumi jadi was-was ini. Oh jadi maksudnya ada hubungannya gitu, soal ribut berantem sama meninggalnya Om Abi? Kayaknya sih gitu. Oh, gimana ya? Tapi kayaknya nggak mungkin deh kan? Kita semua tahu Om Abi itu kan meninggalnya bunuh diri kan? Menurut Sumi ya, kematiannya Pak Abi itu pantas dicurigai. Sumi ke dapur ya, please. Jangan-jangan Mbak Sumi tahu sesuatu yang sebenarnya. Mudah-mudahan dia nggak tahu deh.
yang kuat. Gak kayak kamu, Mona. Kamu lemah. Dan orang lemah harus dihukum. Aduh. Enggak. Lisa nggak boleh kontrol gue. Malam ini aku harus menghabisi pembantu cerewet itu. Kalau enggak, lama-lama dia akan membongkar rahasia ini. Jangan-jangan ada orang yang masuk rumah ini. Lagi selidikin, Bu. Apa ada orang di sekitar sini? Maksud kamu? Barusan ada keanehan, Bu, di kamar saya. Makanya saya mau selidikin apa ada orang yang masuk rumah sini, Bu. Ya gak mungkin lah. Kamu itu suka ngada-ngada ya? Aduh, Ibu. Itu ada orang yang nulis kalimat ancaman di kaca meja rias saya, Bu. Kamu itu jangan ngaco ya. Jangan suka ngada-ngada. Gak percaya? Ayo ke kamar saya. Ayo. Bu. Ini. Mana? Tadi betul, Bu. Jelas-jelas ada tulisan ancaman di kaca ini. Betul, saya nggak bohong, sih. Ya mana buktinya? Itu katanya nggak ada apa-apa. Sumi, kamu itu nggak boleh susumbar kalau nggak bisa ngebuktiin apa-apa. Nanti malah kamu dikira pembohong lagi. Kamu kenapa, Sumi? Saya dicekek, Bu. Sama orang rambutnya panjang, bajunya hitam-hitam. Kamu ngigau kali. Mana ada sih yang nyekek kamu? Enggak, Bu. Saya nggak ngigo, saya nggak ngimpi. Ini saya masih sakit. Bu, saya mau. Kamu jangan panik dan jangan berisik. Lebih baik kita cari dia, kita periksa rumah ini. Ayo. Saya ikut, Bu. Mona, syukurlah ya, Sum. Dia sudah tidur, kayaknya dia nggak dengar apa yang terjadi. Ya sudah.
kali ini saya gagal nyelakain kamu. Tapi lain kali, kamu gak akan pernah lolos, Sumi. Tuh lihat, kamu sudah yakin kan? Kalau di sini nggak ada apa-apa. Sumi, ketakutan kamu itu terlalu berlebihan. Apa sih yang ngebuat kamu yakin ada orang masuk ke sini lalu mencekik leher kamu? Masa kamu nggak bisa bedain antara mimpi dan kenyataan? Tapi tadi saya nggak mimpi, Bu. Ya sudah, sekarang kamu tidur. Ya. Masa sih saya mimpi? Susah banget bikin percaya Bu Helen. Diary-nya di atas meja. Ini biasa di laci ya. Aduh, masa sih aku diperalat lagi sama Lisa? Dengar ya, kamu itu jangan ngomong yang aneh-aneh tentang kejadian semalam. Baik, Bu. Tapi betul, Bu, Sumi nggak bohong. Sumi semalam lihat orang yang cekik Sumi, mukanya kayak apa. Sudah cukup, jangan dibahas lagi. Nanti kalau sampai kedengaran Mona gimana? Siapa lagi kalau bukan Lisa? Aku gak mau jiwa jahat itu menguasai tubuh aku. Basmi, ya ampun, kenapa sih kaget banget? Aduh, Non Mona, beneran kaget. Aneh. Oh iya, Non. Semalam saya lihat Non Mona keluar kamar malam-malam. Terus kan Sumi manggil-manggil. Tapi Non Mona nggak nengok-nengok. Emang Non Mona jalan sambil tidur ya? Enggak, orang saya tidurnya pules banget sampai pagi. Bisumi mungkin salah lihat apa gimana? Mon? Yuk. Udah, Mbak Sumi, jalan ya. Iya. Saya udah diwanti-wanti supaya nggak bilang apa-apa ke Non Mona. Tapi malah jadi serba salah. Tante, ya. Perasaan Mbak Sumi itu tingkahnya belakangan ini agak aneh ya. Maksudmu, Mon? Ya aneh aja. Kayaknya lebih penakut, terus kagetan banget. Orang tadi aja aku mau pergi pamitan itu dia kagetin minta ampun kok. Aneh kan? Udahlah, Mon. Cuekin aja. Nggak usah diladenin kalau dia itu ngomong apa-apa. Lebih aneh lagi kalau lagi ngomongin masalah kematiannya Papa sama Om Abi. Mon, nanti siang Tante nggak bisa jemput karena Tante itu ada urusan. Gak apa-apa kan kamu pulang sendiri? Gak apa-apa. Ya udah kalau gitu kamu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa telepon Tante. Jadi Tante, bye-bye. Bye. Datang. Ya. Bye. Mona. Hai. Hai. Pagi. Pagi. Pagi Tante. Pagi.
Reno ya? Iya, Tante. Mona pernah cerita kalau kamu pernah nganter pulang Mona. Dan Mona bilang kamu itu baik. Itu apaan sih? Bisa aja lo muji-muji gue. Ya udah kalau gitu Tante duluan ya. Udah, Tan, hati-hati ya, Tan. Ya, Tante. Dah. Hati-hati, Bye. Tante. Anak-anak pada Lihat tas segala aja lah. Kenapa mereka semakin lengket kayak gitu ya? Kamu kenapa ngepak-ngepak barang? Aduh Bu, saya mau mengundurkan diri Bu. Mundurin diri gimana? Kamu nggak betah kerja di sini? Bu, bukan itu. Sebetulnya saya takut Bu. Setelah berapa kejadian yang bikin saya merinding di rumah ini, saya mundurin diri aja Bu. Kalau terjadi apa-apa sama saya nanti gimana Bu? Kamu itu nggak boleh seenaknya gitu mundurin diri. Nggak gampang untuk cari pengganti kamu. Lagian di sini nggak ada apa-apa kok. Saya sama Mona itu sangat membutuhkan kamu. Tolong, Ibu janji kalau di sini nggak ada apa-apa. Ya, Jadi saya tetap di sini Bu. iya Sumi. Sekarang lebih baik kamu keluarin lagi barang-barang kamu, beresin dan masukin lagi ke lemari. Terima kasih ya Sumi. Biasanya nggak kunci. Aduh. Sudah sini, ikut gua. Lepasin, sini, lepasin. Aduh, Feby sakit, Feby. Aduh, sini, lepasin, Feby. Sini, Feby, lepasin aja sama gua. Yuk, gua. Tolong, ya. Tolong. Sini, yuk, Feby. Ngapain sih bawa ke sini, Feb? Gua mau ngurung lo di sini. Kenapa dong mesti ngurung gua sih, Feb? Gue harus bilang berapa kali sama lo? Lo jangan pernah dikit-dikit sama Reno. Lo punya apa gimana sih? Lo punya atau gimana sih, ha? Gue nggak pernah ngedeketin Reno. Gue sama Reno tuh cuma temenan. Lo harus percaya sama aku. Diam. Ah, ini apa sih? Aduh, Feby, lepasin. Ya. Aduh, Feby. Au. Feby, lepasin, Feb. Feby. Feby, lepasin, Feby. Lepasin. Kurang ajar Mona. Berani-beraninya dia berusaha ngalangin aku. Pokoknya aku harus membalas semua perbuatan Feby. Ntar lagi Feby akan terima balasannya. Kira-kira cewek rese itu gimana ya? Syukurin lo dikunci kelas. Gue dilawan. Dari sini kok. Mona, ngapain lo di sini? Keluar! Nama gue bukan Mona, tapi Lisa. Maksud lo? Nyawal hari ini. Keluar lo! Keluar! Keluar! Lepasin! Keluar! Keluar! Ada apa nih? Mas, ada orang mau bunuh saya, Mas. Tolongin saya, Mas. Bunuh ah? Di mana? Itu, Mas. Tolong saya, Mas. Mana nggak ada orang? Saya, Mas. Mimpi kali. Tolongin saya. Ah, lagi saya buru-buru. Cari aja orang lain. Mas! 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 Ya ampun! Tolong! 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 Apa jangan-jangan si Mona udah keluar ya?
Wah, Apaan sih rame-rame? Ada apaan sih? Hah? Lihat dong. Di sini. iya. Ditemuin kemarin sore di mobilnya sendiri, kasihan ya. Wow, kasus tuh. Pembunuhan berdarah dingin. Ya Tuhan, tolong selamatin aku dari kegilaan ini. Aku nggak mau jadi pembunuh. Aku nggak mau tubuh aku dirasukin oleh kebencian dan dendam. Ren. Udah dengar beritanya? Iya tadi denger si Feby kok pada ngomongin meninggalnya karena Bunuh. Jadi gini, ini warga nih yang nemuin Feby di dalam mobil. Terus banyak tanda-tanda penganiayaan. Udah gitu tubuhnya dibiarin menghirup karbon monoksida. Ini warga sempat nemuin handphonenya Feby di sekitar kejadian. Berarti bisa dipastiin kalau Feby sempat melarikan diri, kabur sebelum akhirnya benar-benar tewas gitu kan. Ya ini pembunuhan ini. Perbuatan orang biadab. Dan gue juga yakin mungkin Rita juga meninggal karena dibunuh. Mana satu lagi. Gue gak enak ngomongnya. Cuma gue harus nanya ini sama lo. Kenapa? Lo pernah dengar kalau bokap lo meninggal karena kecelakaan? Ya. Kenapa ya gue berpikiran kalau ini kematian bokap lo sama banget sama kematiannya Feby. Sama-sama di dalam mobil. Udah gitu banyak tanda-tanda pembunuhan. Banyak tanda-tanda disiksa apa segala macem. Aku takut kalau si pembunuh itu nggak bisa diberantas. Aku harus berani melawan kekuatan itu. Tapi gimana caranya? Bu Helen, Iya, Sum. saya mau mengundurkan diri hari ini juga, Bu, malam ini juga. Apa keputusan kamu sudah bulat? Iya, Bu. Saya udah yakin sama keputusan saya. Sumi, apa kamu nggak mau mempertimbangkannya kembali? Kenapa sih kamu itu ngotot banget pengen berhenti bekerja? Karena saya merasa keselamatan saya terancam, Bu, di sini, Bu. Kamu itu sok tahu ya. Terserah Ibu mau menilai saya seperti apa. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Tapi saya merasa Pak Abi meninggal bukan karena bunuh diri, Bu. Kamu itu benar-benar ngaco ya. Kamu mau bilang kalau suami saya itu mati dibunuh, gitu? Iya, Bu. Pak Abi memang dibunuh. Kamu ini termasuk tahu ya. Kamu itu selalu saja mengada-ngada. Kamu kenapa sih? Bu, ada yang memasukkan racun ke dalam minuman Pak Abi, Bu. Saya sebetulnya tahu itu, Bu. Tapi rasanya saya percuma bicara banyak sama Ibu. Selamat malam. Dasar pembohong. Siapa? Saya permisi, Bu. Sebentar, Sumi. Sebelum kamu pergi, Ibu mau tanya sesuatu sama kamu. Iya, Bu. Kamu tahu dari mana kalau kelas kamu di sini? Bu, kalau itu Sumi minta maaf. Sumi belum bisa ngomong panjang lebar soal itu. Nanti bisa jadi fitnah. Sumi kan belum punya buktinya. Tapi kalau boleh, Sumi minta sama Ibu. Ibu tolong tetap waspada ya, Bu, ya. Sumi permisi, Bu.
Ya sudah. Terima kasih banyak ya Sumi. Kamu hati-hati. Sumi permisi. Ternyata betul kecurigaan saya. Kamu mengingatkan saya dari belakang. Saya Mona. Bukan. Saya Lisa. Ini sudah yang kesekian kalinya kamu ngomong seperti itu. Penampilan kamu juga beda. Saya bukan orang lemah seperti ini. Saya udah ngelakuin semuanya. Jadi kamu, saya pernah lihat kamu bawa botol kecil. Pasti dan pasti kamu yang membunuh Pak Abi. Kamu yang sudah menyeret mayat Pak Abi ke dalam kamar. Kamu sekarang mau tanya, siapa yang tulis surat itu? Lisa. Saya tulis kalau dia minta maaf karena telah kasar sama Tante Helen. Dan emang bener iya, dia udah kasar ke Tante Helen. Tapi dia nggak pernah kasar sama Bu Helen. Iya kasar. Dia nggak pernah kasar sama Bu Helen. Kasar dia. Berani sama saya. Kira-kira saya jawab. Jawab. Siapa? Siapa yang lepas? Woi, Wan. Mayat, sini, lihat. Mayat nih. Mayat. Tuh, mayat siapa? Iya, kamu asal. Kalau kita baru. Rumahnya di sono. Sumi. Apa ya? Cumi. Sumi. Oh iya, Bisumi. Iya ini, kan? Pembantunya Bu Helen, warga baru. Nah, betul. Laporin sono. Laporin. Pembantunya Bu Helen ini. Laporin sono. Warga baru. Gua laporan dulu ya ke Bu Helen ya. Ya, Mas sebentar ya Mas ya. Dikit. Wan, mana Wan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Tunggu sih Bu. Iya. Ada mayat tuh di lapangan kosong. Mayat? Iya. Maksudnya? Kayaknya sih pembantu sini deh. Sumi. Kan cek deh Bu, biar jelas. Ya saya antar.
lari kemana. Kayaknya susah banget sih aku untuk menghindari diri aku sendiri. Hindari Lisa. Mana? Kenapa lu? Nggak apa-apa. Boleh lihat ini nggak? Jangan, nggak pernah lihat siapa-siapa. Sorry. Ya nggak apa-apa kalau nggak boleh. Akan kubunuh mereka satu persatu. Mana? Bentar. Itu kok ada tulisan akan kubunuh kau satu persatu. Itu siapa yang nulis? Apa yang harus aku bilang sama Reno? Dia nggak boleh tahu kalau ada aku yang lain di diri aku sendiri yang sebenarnya sudah menulis itu. Kalau yang nulis di halaman belakang diary gue sih gue nggak tahu siapa. Cuman emang diary ini nggak pernah sampai ke tangan orang lain, pasti sama gue terus. Yakin? Iya yakin. Lu kayaknya harus ke psikiater deh. Maksudnya apa? Takut aja terjadi apa-apa dalam diri lo. Ren, gue tuh nggak apa-apa kali. Kalau lo nganggep gue aneh, enggak, gue tuh nggak aneh sama sekali, sumpah. Cuman kalau permasalahan nih sama diary ini, gue nggak tahu kenapa sampai ada orang yang nulis di belakang diary gue. Lu semalam keluar rumah nggak? Enggak, emang nggak pernah keluar malam-malam. Yakin? Tapi kok tadi pagi gue pas bangun, baju gue beda, kaki kotor. Lu nggak tahu penyebabnya apa? Jadi gue ada gosip. Siang, Tante. Siang. Ren? Monanya sudah pulang? Udah, Tante. Mungkin masih di kelas, tapi... Sudah. Tante, Tante siang ini sibuk nggak? Rencananya saya mau ngajak Tante ketemu di luar. Ada hal penting yang harus saya omongin tentang Mona. Begitu ya? Ya sudah. Ya. Bisa ya, Tante ya? Kalau gitu saya duluan, Tante. Ya. goresin lipstik di sini. Apa dengan lipstik ini tulisan itu dibuat? Tante? Mona? Tante ngapain ke kamar bekas bakso? Nggak ada apa-apa kok. Oh iya, Mon. Tante kan mau pergi dulu sebentar ya. Paling 1 jam aja. Kamu bisa jagain rumah? Bisa, aku nggak kemana-mana. Ya sudah. Ya, makasih ya. Iya, Tante. Ya. Mona tuh pernah punya trauma nggak ya? Iya, sepertinya ada. Nah, kalau boleh saya tahu mengenai apa? Mona sangat terpukul oleh kematian ibunya yang tewas bunuh diri. Dan sejak itu dia berubah menjadi anak pendiam dan sulit untuk bergaul. Tante, ini maaf kalau saya ngomong kayak gini ya. Maaf kalau saya lancang. Apa kematian Ibu Mona ada kaitannya dengan kecelakaan ayahnya? Atau ada kaitannya juga dengan kematian Feby dan Rita teman saya? Atau mungkin, maaf, ada kaitannya dengan kematian suami Tante dan Mbak Sumi? Ya nggak mungkin lah. Masa semuanya ada kaitannya? Karena saya menemukan kejanggalan yang mengarah ke sana, Tante.
pernah melihat buku harian Mona. Tulisan mengenai catatan pembunuhan-pembunuhan itu. Dan anehnya, Mona sama sekali nggak tahu siapa yang nulis. Dan kamu pikir kalau itu Mona yang menulisnya? Mungkin sisi lain jiwa Mona. Tante masih nggak percaya. Ini nggak mungkin. Tante sangat cemas sekali sama Mona. Ya, Tante tenang. Gak usah panik. Saya cuma minta bantuan Tante. Tante pancing terus Mona ya. Kita lihat reaksinya mengenai kejanggalan pembunuhan itu. Kita lihat terus. Tante bisa ngelakuin itu. Iya. Tante coba. Makasih, Tante. Mona. Dan Kamu ngerasa nggak ada keanehan? keanehan apa? Ya tentang kematian papa kamu, Om Abi, Mbak Sumi dan kedua teman kamu. Kok Tante kayaknya mulai curiga sama aku? Terutama tentang kematian Om Abi. Karena tulisan tangan terakhir Om Abi mirip dengan tulisan tangan kamu. Emang Tante tahu tulisan tangan aku kayak gimana? Pernah lihat? Jadi maksudnya Tante curiga sama aku? Enggak, Mona. Tante nggak menuduh. Cuman ya ada kejanggalan aja. Ada kesamaan antara kematian papa kamu dan teman kamu, Baby. Mona, apa yang kamu pikirkan? Ayo ngomong sama Tante. Apa kamu tahu tentang kejadian yang selama ini? Mona, ayo bicara sama Tante. Nggak perlu ada disembunyikan. Apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi? Apa kamu memang selama ini? Stop! Mona pusing, Nana tolong jangan ngomong itu lagi. Tapi kamu harus cerita, Mona. Ayo cerita. Nana tolong, Nana. Nana ya. Nana tolong, Nana ya. Sabarin, Nana. Siapa barusan? Maksud kamu? Tante nggak lihat apa-apa. Mungkin kamu sedang berhalusinasi. Enggak, tapi tadi pas aku lihat ke kiri, tiba-tiba ada orang itu lewat pakai baju warna hitam. Sumpah aku nggak bohong. Tapi Tante nggak lihat apa-apa, Mona. Lihat, lihat, nggak ada apa-apa. Kamu memang benar-benar aneh. Kamu itu benar-benar sakit. Dan mungkin benar kalau kamu itu kelainan kepribadian. Siapa sakit jiwa? Jangan pernah ngomong saya sakit jiwa, dengar apa enggak? Jangan pernah ngomong sakit jiwa lagi ya. Kamu tunggu di sini. Mona, Mona, Mona,
Selama ini papa sering banget mukulin mama. Dan akhirnya mama stres. Dan dia bunuh diri. Tante pikir yang bunuh papa siapa? Lisa. Karena dia mau bawa Mona ke psikiater. Dia pikir Mona sakit jiwa. Sebelum dia berhasil bawa Mona ke psikiater. Siapa yang bunuh Abi? Lisa. Yang bunuh Om Abi, Lisa. Saya bisa Marita. Siapa yang bunuh? Mona Bismi. Yang bunuh Bismi juga Lisa. Kamu adalah Mona. Bisa jangan panggil Mona. Lisa. Jangan. Saya Lisa. Asal kalian semua tahu ya. Siapapun yang ngelakuin kekerasan harus mati di tangan Lisa. Kamu adalah Mona. Lisa, kamu bukan Lisa. Mona itu terlalu lembek untuk hidup di dunia ini. Yang harusnya menjalani kehidupan ini Lisa, bukan Mona. Itu Mona. Lisa. Lo itu Mona. Lisa. Jalanin hidup lo sebagai Mona. Lisa. Lisa! Saya Lisa, bukan Mona. Dengar. Mona, hati Mona. Sadar Mona. Kamu adalah Mona. Sadar Mona. Mona. Mona lepasin. Mona. Kamu. Kata dokter, kondisi Mona semakin lama semakin membaik. Jadi sebentar lagi udah bisa pulang. Akhirnya kita bisa kumpul lagi sama Mona. Terima kasih banyak ya, Ren. Ini semua berkat bantuanmu. Ayo. Hai, Mon. Ren? Udah siap jalan-jalan?